Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu, dianugerahi rezeki yang lancar, tentunya semakin bahagia. Teman-teman, aku tuh semalam tuh kurang tidur ya. Terus apa namanya? Tadi pagi aku tidur, tadi malam ya. Tadi malam aku tidur sekitar jam setengah satu. Nggak tahu kenapa nggak bisa tidur. Terus jam setengah satu aku tidur, bangun-bangun jam 5 teman-teman. Kenapa? Aku harus bangun jam 5 karena aku harus nganter suamiku ke rumah sakit kan. Aku udah bilang ke kalian semua kalau suamiku hari ini operasi ya teman-teman ya. Dan kemarin aku udah minta izin dengan bos, tapi ternyata kata bos, kata perusahaan nggak bisa dadakan karena Kang Mas memang operasi juga dadakan ya. Jadi mau nggak mau aku harus kerja hari ini. Nah, yang jadi pikiran itu apa? Eh Kang Mas sakit, aku kerja, terus di rumah itu tuh nggak ada orang. Dan mudah-mudahan ibu mertua nanti ada ya bisa bantuin Kang Mas ya. Masa Kang Mas kalau habis dioperasi, apa bahunya ini yang dioperasi, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Tapi rumah udah bersih semua. Tadi aku tuh waktu mau berangkat kerja itu semuanya udah aku beresin, udah aku bersihin semuanya. Rumah udah rapi, udah bersih. Jadi kalau Kang Mas pulang dari rumah sakit, rumah udah bersih, dia udah tinggal nyantainya aja gitu mas aku. Tapi teman-teman, aku nggak bisa tidur loh. Tadi malam nggak bisa tidur mikirin dia. Dan juga hari ini aku tuh sekarang ini kurang fresh gitu loh ya, kurang 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 bersemangat hidup gitu rasanya. Karena aku merasa kurang tidur, jadi kurang enak buat tidur ya. Kurang enak buat tidur, kurang kurang segar buat kerja. Tapi nggak apa-apa, aku akan tetap semangat, aku akan tetap bersemangat untuk kerja ya teman-teman ya. Karena mau nggak mau aku memang harus kerja. Dan buat teman-teman semuanya yang udah komen, yang udah like dan udah subscribe, terima kasih untuk dukungannya ya, supportnya, terima kasih. Saya akan selalu memeriksa jejak kalian dan saya akan membalas komen kalian ya. Teman-teman, di sini kita udah masuk musim dingin ya. Kayaknya udah bukan lagi musim gugur deh. Ini dinginnya minta ampun di luar teman-teman. Aku aja pakai mantel 2 lapis ini, dingin banget deh. Hari ini dingin karena semalam tadi pagi teman-teman pas aku keluar rumah ya, mau nganter Kang Mas ke rumah sakit. Dia kan mau operasi jam jam 7. Jadi jam 6 tuh udah di rumah sakit. Kita nganter dia ke rumah sakit jam setengah 6. Aku bangun tadi jam setengah 5. Terus nggak tidur lagi sampai sekarang ya. Tapi di luar itu teman-teman dinginnya minta ampun. Kalian tahu nggak? Mobil ini semuanya itu tuh es teman-teman. Jadi harus aku bersih-bersihin itu apa namanya kaca-kaca itu harus aku bersihin kaca-kacanya dari es, dari apa namanya dari salju gitu. Sebenarnya bukan salju sih, kalau di Prancis namanya verglas ya. Verglas itu tuh es yang membeku, air yang membeku. Jadi dinginnya minta ampun loh teman-teman. Aduh dingin banget deh. Tapi hari ini aku harus kerja ya teman-teman ya. Dan aku akan tetap semangat. Aku akan tetap semangat. Aku akan kerja. Dan juga teman-teman, aku berharap ya mudah-mudahan di Perancis ini nanti COVID udah berkurang, COVID udah pergi dan aku bisa bisa apa namanya bisa ke Paris. Aku pengen ke Paris deh, Natalan rencananya. Kalau Kang Mas Natalan tuh biasa kita pas mau Natalan kita tuh ke Paris, kita belanja bumbu-bumbu atau kita belanja apa-apa yang akan dimasak ya. Terus terang aja suami saya itu tuh ngerayain Natal. Kalau saya kan ngerayain ini ya, ngerayain apa namanya? Ngerayain bukan Natal sih yang saya rayain si Idul Fitri sama Ramadan ya. Karena saya insya Allah Muslim ya, temen Muslimah ya insya Allah ya. Nah tapi kalau suami saya itu tuh dia ngerayakan Natal dan saya juga respect, ngerti nggak? Dia respect, aku juga respect. Jadi mau nggak mau aku apa namanya solider lah gitu ya. Jadi setiap lafet lagi, setiap acara Idul Fitri atau Ramadan, dia menghargai hari besar Idul Fitri kita, Lebaran Haji semuanya itu dihargain sama dia respect. Dan juga aku begitu teman-teman. Di saat dia merayakan Noel, aku juga respect. Aku akan ikut pasang pohon Noel buat dia biar dia seneng. Terus rumah akan aku hiasin sedikit seperti layaknya orang-orang
orang-orang Perancis lah. Nah terus kemarin apa namanya, di dekat rumah aku itu tuh kemarin ada kejadian teman-teman ya. Ada orang ditusuk di mana, di gereja ya. Nggak tahu kenapa orang tuh ditusuk di gereja, nggak tahu yang nusuk juga siapa, nggak ngerti. Terus orang yang dari gereja itu tuh begitu keluar gereja ditusuk katanya. Nggak tahu deh kenapa, apa urusannya, kenapa ada apa juga nggak ngerti. Yang mudah-mudahan aman lah dari semua masalah-masalah seperti itu teman-teman ya. Doain ya. Perancis ini sekarang bukan cuman COVID aja yang mengancam kehidupan kita di sini, tapi teroris juga teman-teman. Banyak kejadian-kejadian yang aneh ya sejak beberapa minggu yang lalu. Tapi oke lah. Itu bukan urusan aku, bukan kapasitas aku untuk mengomentarin hal-hal seperti itu. Yang penting hari ini aku hadir menyapa kalian semua yang tentunya membuat aku menjadi merasa tidak sendiri di Prancis ini teman-teman ya. Karena aku di Prancis ini teman-temannya jujur aja ya, orang tua semuanya di Indonesia. Kalau ayah udah almarhum, kalau ibu masih di Indonesia, dan saudara saya perempuan dan laki, kakak-kakak saya sama mbak-mbak saya itu semuanya di Indonesia. Jadi saya tuh di sini cuma sama suami saya, sama Kang Mas, gitu. Jadi Kang Mas itu tuh orangnya baik sih sebenarnya. Dia juga orangnya respect. Cuma kalau umpamanya lagi sakit seperti ini dia suka bawel orangnya. Kadang-kadang terlalu suka manja gitu loh ya, yang bikin aku tuh ribet gitu kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa lah, mau nggak mau kan namanya hidup ya, kita harus jalanin ya teman-teman ya. Oke. Dan juga teman-teman doain mudah-mudahan bulan depan aku bisa pulang ke Indonesia, dikarenakan aku harus mencari teman-teman, harus itu ada temanku tuh, ada teman kerja, jadi maaf ya teman-teman ya. Jadi nggak konsentrasi akunya. Jadi teman-temanku kerja, mereka baru nyampe dan dan tadi manggil yuk masuk. Aku bilang nanti, aku bilang kayak gitu, nanti masuknya. Aku bilang masalahnya ini kan belum jamnya, lagi juga ngapain. Aku tuh kalau umpamanya masuk ke dalam cepet-cepet teman-teman ya, di dalam tuh banyak banget orang. Jadi aku takut tuh ada yang sakit atau ada yang kena COVID, kita kan bisa kena juga. Jadi aku tuh menghindar, bukan aku sombong teman-teman ya. Aku tuh selalu menghindar dari dari perkumpulan-perkumpulan, dari grup-grup gitu ya. Kalau umpamanya lagi jam istirahat pun aku selalu menyendiri gitu. Bukan aku nggak suka dengan mereka, bukan juga aku tuh nggak respect gitu ya. Cuma aku menjaga distance, jarak lah ya, dengan mereka ya, supaya mereka itu ngerokok teman-teman ya. Kalau aku lagi istirahat keluar tuh aku kan keluar nih ya, terus aku dengerin mereka tuh ngobrol, bercanda ria gitu ya, tapi mereka tuh sambil merokok gitu. Itu yang bikin aku takut. Aku kan udah nggak ngerokok ya, udah berapa hampir 1 bulan deh, 3 minggu lebih udah nggak ngerokok. Nah terus mereka ini masih ngerokok, ngelepus ngerokok, asapnya itu kan ke kita. Kalau katanya yang aku dengar sih, informasi yang aku dengar, kalau dari asap rokok tuh COVID nggak bakal menular. Tapi kan seenggak-enggaknya kan kita harus menjaga ya. Lebih baik hati-hati lah daripada kita terkena dengan yang hal-hal yang seperti itu, kan lebih parah lagi ya nggak. Dan teman-teman, sekali lagi teman-teman tolong doain ya. Suamiku kan masih di rumah sakit, kalau nggak salah dia keluarnya ntar besok pagi, kalau nggak besok pagi ntar malam, tergantung dokter ya. Karena dia operasi itu operasi bahu, bukan operasi yang besar yang harus pakai anestesi atau bius total tuh enggak. Dia cuma bius lokal kayaknya. Tapi semalam tuh udah ngelihat, sedih banget aku tuh ngebayangin deh teman-teman kalau seandainya terjadi apa-apa gitu ya. Kalau terjadi apa-apa dengan suamiku tuh aku nggak sanggup loh teman-teman ya. Nggak sanggupnya apa, semalam tuh tiba-tiba suamiku semalam tuh di dapur dia bilang, katanya sayang, katanya kalau umpamanya besok aku nggak bangun lagi katanya.
sedih deh dengernya. Kalau sampai besok aku nggak bangun lagi katanya, apa namanya, aku meninggal umpamanya gitu karena anestesi atau karena operasi yang gagal gitu. Tolong maafin semua kesalahan aku ya sayangnya, kata gitu. Jadi sedih aku tuh dengernya. Aku bilang, sayang kok kamu ngomongnya kayak gitu sih. Aku bilang, kamu tuh mau operasi. Aku bilang, kamu tuh harus kuat. Aku bilang kayak gitu. Jadi jadi bikin aku sedih gitu teman-teman ya. Aku berharap enggak lah ya. Tapi aku tahu kok suamiku tuh orangnya kuat. Suami aku juga orangnya sangat hebat ya. Dia bisa apa namanya, dia bisa pasti dia bisa menghadapin itu semua deh. Tapi yang aku sayangin, aku tuh nggak bisa ngedampingin dia. Tadi pagi aku cuma bisa mengantar. Terus begitu keluar dari vlog operasi, dari ruang operasi tuh aku nggak di samping dia. Dia pasti sendiri di situ. Mungkin ada mertua aku, tapi nggak tahu mertua aku tuh bisa datang apa enggak. Aku harap dia bisa datang ya. Nah itu teman-teman yang bikin aku sedih tuh apa? Kerja di Prancis tuh nggak bisa dikompromi. Nggak bisa dikompromi kalau umpamanya ada apa-apa gitu, kita nggak bisa ninggalin kerjaan kita semau kita. Nggak bisa ninggalin pekerjaan semau kita, kita juga nggak bisa pergi semau kita. Jadi kalau umpamanya ada masalah, ada apa, kalau kita kepengin nggak kerja atau kita kepengin bukan bolos sih, bisa kepengin cuti urgent seperti ini tuh harus ngomong jauh-jauh hari. Nggak ada sistemnya hari ini lo ngomong besok dia mau operasi tuh nggak bisa. Suamiku kemarin tuh udah ngomong sebenarnya, tapi dia bilang katanya nggak usah sayang, nggak usah ngambil cuti, kata gitu. Aku juga nggak lama kok operasinya, paling nggak nginep kok, kata gitu, paling di rumah doang, kata gitu. Terus aku bilang, oh ya udah deh sayang, aku bilang kayak gitu. Cuman tadi pagi pas aku nganter dia ke rumah sakit tuh rasanya sedih banget aku teman-teman. Sedih seakan-akan aku tuh gimana sih sebagai pendampingnya tuh nggak selalu mendampingi dia di saat-saat dia sedang membutuhkan aku. Aku udah bilang ke dia, sayang, aku bilang nggak apa-apa deh, aku bilang aku nggak masuk kerja, aku bilang paling dipecat, aku bilang nggak apa-apa deh, aku bilang yang penting kan aku bisa dampingin kamu. Enggak sayang, jangan, katanya kamu kerja aja, kata gitu. Jadi ya mau nggak mau aku kerja. Tapi alhamdulillah aku sempat ngantar dia ke rumah sakit tadi pagi teman-teman ya. Intinya tolong doain suami saya supaya suami saya itu tuh operasinya lancar dan nggak ada halangan apapun, dan juga dia bisa cepat sembuh lah. Masa kalau umpamanya dia sakit itu aku pusing teman-teman. Pusingnya apa? Satu, aku harus mengurus rumah, terus kerja, terus harus ngurus suami. Belum suamiku tuh kan tadi udah aku bilang ya, kalau umpamanya dia sakit tuh dia tuh orang rengeng, suka gimana gitu, suka manja gitu loh ya. Tapi nggak apa-apalah. Aku hanya bisa berdoa semoga suamiku operasinya lancar, amin. Terus dia sehat kembali ya teman-teman ya. Dan teman-teman di sini sekitar jam lupa dimatiin lagi. Di sini sekitar jam 12.30, aku masuk kerjanya jam 1.15. Jadi masih ada waktu sekitar kurang lebih 40 menit ya teman-teman ya. Jadi aku mau bersiap-siap buat kerja supaya cepat selesai pekerjaanku di tempat kerja. Dan aku juga berdoa semoga mudah-mudahan nggak banyak kerjaan deh hari ini biar aku bisa pulang cepat gitu ya. Karena tadi Kang Mas bilang katanya kalau umpamanya lo udah selesai kerja, kalau bisa lo telepon gue, katanya takutnya ntar gue udah gue belum keluar, mama nggak bisa jemput, katanya kalau bisa kamu jemput aku ya. Aku bilang sayang, aku bisa jemput. Nah ini mau minta izin dengan bosku, rencananya mau minta izin dengan bosku, apa mungkin aku bisa pulang cepat karena aku mau jemput suamiku di rumah sakit. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Masalahnya kalau umpamanya udah masuk kerja ini, untuk keluar tuh susah banget teman-teman ya. Kalau umpamanya kerjaan belum selesai tuh belum bisa keluar kitanya. Tapi aku rasa kalau umpamanya aku minta izin untuk pulang cepat pasti bisa lah. Nanti aku coba deh pokoknya, kalau umpamanya bisa aku akan pulang cepat ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman cuaca di sini agak mendung ya teman-teman ya. Kalau kemarin ada matahari, di sini mendung teman-teman ya. Dan di sini itu nggak terlalu banyak angin tapi dingin, dan tadi gerimis juga ya. Dan kalau udah mulai musim dingin seperti ini, kita bayar pemanas rumah itu tuh listrik atau gas itu akan lebih mahal lagi teman-teman. Kenapa? Karena listrik sama gas kita yang akan kita tanam itu akan kita bayar itu tuh bisa lebih mahal.
biasanya kita cuma bayar sekitar 70 euro atau 80 euro. Nah ini per bulan ya. Nah sekarang kalau udah masuk musim dingin itu bisa 160 euro, bisa 120 euro, pokoknya 2 kali lipat lah. Kenapa? Karena kita harus nyalain pemanas ruangan itu tuh selama 24 jam. 24 jam nggak kita matiin, kita tetap nyalain. Karena apa? Kalau umpamanya kita matiin, rumah kita tuh dingin banget. Apalagi rumah aku ya, rumah aku tuh berasa dingin banget teman-teman. Jadi mau nggak mau aku harus nyalain pemanas rumah selama berbulan-bulan. Kalau musim dingin itu biasanya di sini sampai bulan 9, bulan 10, 11, 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, 6 bulan ke depan atau 5 atau 6 bulan ke depan tuh Perancis bakal dingin ya. Dingin. Kalau umpamanya lagi ada musim salju, kita bakal kena salju. Kalau musim salju itu bisa dingin lagi. Tapi aku harap sih walaupun dingin aku harap ada salju ya, karena udah beberapa tahun ini nggak ada salju di Normandy. Bukan, kalau di Paris ada, cuma di Normandy nggak ada salju. Kita nggak kebagian salju udah beberapa tahun ini teman-teman. Nah tapi kalau umpamanya tahun ini ada salju itu lebih bagus. Aku kepengen selfie gitu ya. Oke deh teman-teman, aku rasa ngoceh-ngocehnya hari ini selesai dulu ya, karena aku mau kerja ya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang udah ikutin video saya, blog saya, yang udah mau mendengarkan ocehan-ocehan saya, yang udah mau yang udah mau komen, yang udah mau subscribe dan like. Juga saya ucapkan terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Dan jangan lupa buat kalian semua yang yang merasa lagi. Buat kalian semua yang mau tulis komentar, silahkan tulis komentar. Jangan lupa nanti saya pasti balas komentar kalian sesempat saya teman-teman ya. Ini karena kalau saya kerjanya tidak terlalu full, saya akan berusaha untuk membalas komen kalian ya. Begitu juga akan mengunjungi channel-channel kalian. Semoga kalian juga ikut berkembang bersama seperti saya teman-teman ya. Dan juga teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas doanya untuk suami saya dan untuk saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan saya mendoakan semoga kalian semua sehat selalu, dianugerahi rezeki yang lancar, tentunya semakin bahagia teman-teman ya. Thank you very much.